Halo semuanya, kembali lagi di Pedalpedia. Nah, di Pedalpedia, episode kali ini kita akan sesuai janji menyajikan sebuah konten yang sangat-sangat spesial di tempat yang sangat-sangat spesial. Mana lagi kalau bukan di mana, Andra? Di Stuja Coffee. Stuja Coffee, salah satu coffee shop paling hits yang baru buka di Denpasar sekarang ya. Nah, narasumber kita kali ini ya kan sangat-sangat spesial juga, nggak kalah spesialnya itu adalah seorang yang sangat senior di dunia persepedahan. Ya kan, kita sih panggilnya Om, tapi tergantung teman-teman di sini. Ada yang panggil ya, abang, ada yang panggil abang boleh, ada yang panggil Om boleh, panggil Opa juga boleh. Ya kan, cocoknya karena panggil cucunya Opa. sudah. Nggak juga sih ya kan. Nggak juga. Iya kan, nggak juga Masih muda, ya kan. Pak, masih Masa muda. muda ya. Yang jelas adalah beliau ini sudah bermain sepeda dari tahun 90-an gitu Wah, kan. Jadi legend kita banget nonton ya. ya, kita masih baru pada lahir, Pak. lahir gitu kan. Om ini udah bermain sepeda gitu. Jadi tanpa menunggu lama-lama lagi, stay tune untuk episode pertama Gocapan. Gocapan. Ayo Om, siap Om. Siap, duduk Om. Duduk Om, paling atas. Paling atas. Oh, paling tua. Senior. Kenalan dulu Om, ya kan? Kenalan dulu, Om. Kenalan ya kan, profil, status ya, Status. ya kan? Ceritanya lah, soal Ceritanya. lah, gimana lah. Status bapak, Bapak. sudah tidak bekerja, tetap main sepeda. Main sepeda, ya. Iya, anak 4 lagi, Anak 4. Anak 4. Cucu? cucu 1. Istri? Istri alhamdulillah 1. Istri Satu ya. ya kan? Yoi. Yoi gitu. Om, ceritain dong Om, main sepeda tuh udah dari tahun berapa? Tadi kan gue sempat mention dari tahun 90-an tuh. Nah itu perjalanannya gimana gitu? Tadinya sih gue nggak main sepeda ya, mainnya main yang lain, main motor gede apalah segala macam. Tetangga-tetangga dekat rumah waktu itu ngajakin main sepeda setiap hari Sabtu Minggu. Jadi gue bingung kan, gue bilang aduh ngapain aja sih main sepeda. Iya, iya. Sampai akhirnya kena racun sama tetangga pada saat itu tahun 90, tepatnya 97-an. 97, 97, Pak. Lahir belum lo? Terus 97 deh kalau nggak salah, itu 97. Tetangga sebelah nawarin, nih gue baru bikin sepeda habisnya 4 juta buat gue. Pada tahun 97 itu motor itu harganya cuma 3 juta. 3 juta. motor 3 juta ya, Om? Motor 3 juta, motor-motor. Ini sepeda malahan 4 juta, Om. sepeda motor 4 4 juta, juta. Masya Nah, Allah. terus gue Gila, heran. Gila. Nah, Dari situ akhirnya gue coba main sepeda. Waktu itu kita pertama kali main sepeda masih MTB ya. MTB ya. Di MTB Awal-awal ya, kita nyoba itu dulu di Jakarta masih terkenalnya jalur pipa gas. JPG, Om, ya? JPG. ya. Itu daerah Tangerang berarti Om ya? Tangerang. Iya. Antara BSD dengan Bintaro lah itu letaknya kan. Ya main di situ. Jadi dari situ berkembang, akhirnya nyobain segala macam. Iya, iya. Mulai dari MTB yang kelas awal sampai yang lumayan gitu ya, Lumayan. sampai yang bukan lumayan lagi, terus nyobain all mountain, apalagi tuh free riding, terus downhill. Yang paling gokil apa tuh Om? Pengalaman dari naik MTB, downhill, segala macam, apakah pernah mungkin kecelakaan atau sampai Kecelakaan, gue pernah kecelakaan, pernah dapat 28 hadiah di sebelah Jahitan, Om ya. Jahit, 28 ya, 28 jahitan. Lu jahitan ada berapa? Ada dikit, Pak. Ada di ada Pernah di- 28 men. 28. Nah, terus serunya dulu kita kalau jalan tuh kan selalu ada acara yang namanya kalau main sepeda MTB itu ada touring. Touring, Oh, ya. itu ke jalur yang kita kalau di belakang tuh ngikutin yang depan aja, yang depan yang tahu jalan kita ikutin. Iya. Dia mau muter 4-5 Kemana? kali di jalur yang sama, kita ngikut aja. Ngikut aja, ya. Masuk sawah, keluar sawah, kecemplung di sawah, itu standar banget. itu nikmatnya di situ. Nikmatnya di situ. Sampai zamannya sepeda itu pindah dari MTB, pindah ke balap, pindah terus ke fixed gear ya. Fixed gear, ya. Fixed gear, terus pindah ke sepeda lipat. Sekarang balik lagi fixed gear, terus balap lagi sekarang sampai sepeda yang alhamdulillah mahal Ya. banget gitu ya. Sepedanya bisa dilipat terus mahal gitu. Iya. Sampai ke zamannya itu. Tapi menarik banget ya Om ya. Jadi kalau misalkan ini salah satu topik yang akan kita bahas sekarang adalah
di era pandemi ini sekarang, rupanya kita ngelihat bahwa tren sepeda tuh makin hari makin naik. Iya. Ya kan, kita lihat dari makin banyak orang main sepeda, makin mahal harga Makin barang-barang mahal. ya kan. Permintaan juga Permintaan banyak, juga iya. banyak ya kan untuk barang-barang berhubungan dengan ya. sepeda, aksesoris dan lain-lain. Ada tips nggak Om untuk teman-teman nih kan yang nonton nih untuk memulai hobi sepeda itu sebaiknya tuh Iya. pakai sepeda apakah ya kan atau gimana Iya. tuh? Untuk Gimana, pemula Om? lah, Om. Untuk Untuk Om. pemula gimana sih, ya. Om? Sebenarnya kan gini, hobi sepeda itu kan kita belum tahu dasarnya. Kalau lagi tren memang sekarang trennya bersepeda tuh lagi gila-gilaan. Tapi kan kita belum tahu nih apakah gua hobi apa enggak. Iya. Jadi ya balik lagi kita harus melihat kepada kemampuan keuangan kita sendiri gitu sebenarnya Betul, ya betul, kan. betul Jadi banget. oke, terus kalau cuman sekedar mau ngikutin tren, kemampuan keuangan cukup ya ikutin aja. Ikutin. Tapi kan akhirnya keluar nggak tuh hobinya. Gitu. Jadi kalau saya dulu memang karena dilihat dari tetangga, dari teman pada gini, oh cobain, ternyata menemukan sesuatu keasikan tersendiri, yaitu Iya. challenge-nya untuk ngikutin si jalur-jalur sepedanya Iya. misalnya gitu kan. Nah, itu untuk MTB ya gitu. Nah, kalau misalnya balap untuk ngikutin apa? Tanjakannya, jarak jauhnya, terus kecepatan rata-ratanya misalnya gitu ya kan. Itu harus disesuaikan dulu ya sama diri kita. Iya, kan. betul. Terus kalau untuk yang sepeda lipat, sepeda mini yang sekarang lagi trending itu mau ngapain itu macam-macam beda-beda. Kayak saya sempat beberapa tahun mundur saya main fixed gear. Itu saya tadinya nggak tertarik sama sepeda itu. Ya, sepeda nggak ada remnya. Iya. Simple gitu lah Om ya. Simpel ya. Bahaya. Tadinya nggak bisa, Bahaya, mikirnya bahaya nggak ke itu. sana. Iya, iya, iya. Mikirnya nggak ke sana, mikirnya gini. Ini sepeda nggak ada rem, terus Iya. gimana gua ngeremnya gitu ya kan? Jadi saya Betul. tetap main fixed gear 2009 2010 ya. 2009 2010 saya main fixed gear itu masih pakai rem. Pas pakai rem. Sampai belajar, sampai nanya sama orang, kenapa sih kok dia bikin begini? Terus lama-lama ketemu kliknya. Iya. Ternyata kalau main fixed gear itu sepedanya simple. That's it, nggak ada kabel, nggak ada Iya. apa. Betul. Terus kita lebih casual pakaiannya, Ya, iya kan? Nggak perlu berbeda. Kalau kita main MTB kan harus pakai celana pendek. Celana pendek tuh yang double, padding, baju, jersey, kotor-kotoran misalnya. Kalau begitu main fixed gear, lu mau pakai celana panjang ya, lu mau pakai apa, santai aja gitu. Casual banget lah Casual ya. banget, nah. Casual Biar banget bisa ya. dinikmatin. Jadi, nah dari situ ketemu tuh, oh nih hobi gua sebenarnya kayak gini nih. Balik lagi ke pertanyaan tadi bahwa kalau memang hobi, beli aja dulu sebenarnya sepeda atau kalau saya lebih ngebaginya begini. Kalau lu mau main sepeda, beli aja dulu yang komponennya bagus. Bagus. Sepedanya jelek aja dulu nggak apa-apa. Iya. Karena Frame-nya biasa lah dulu frame-nya ya. biasa Iya, ya. iya. Kalau Oke. frame-nya bisa di-upgrade. Oke. Karena yang paling mahal sih sebenarnya komponen. Komponennya udah, betul. Iya. Jadi kalau misalkan, nih kita kemarin coba riset sedikit nih Om. Jadi kan kalau ketika kita tanya, berapa sih budget yang rela dikeluarkan oleh orang-orang yang pengen mencoba bermain sepeda nih sekarang gitu kan. Let's say misalkan budgetnya itu adalah 5 juta. Kemarin yang banyak keluar Iya. tuh ya 5 juta Iya, mungkin 5 masih juta oke lah. gitu. Iya. Nah ini kita sekalian coba nih Om ya, kita coba-coba belanja dikit nih ya kan. Di marketplace Kalau ya. misalkan ini di salah satu marketplace paling populer lah gitu. Ya kan coba ya, kita misalkan yang sekarang lagi ini sepeda lipat. Gitu kan, sepeda lipat. Ini menurut Om Idos masuk akal nggak sih kalau misalkan kita itu belanja sepeda lipat dengan harga mana ya, full bike? Coba kita cek dulu nih, full bike. Karena kan, waduh, sepeda lipat gue dulu pantas nggak ada. Nah, sepeda lipat nih, jadi kan salah satu yang paling terkenal nih tentunya merek lokal kita tuh ada Polygon. Terus sekarang yang lagi naik juga yang paling mahalnya itu ada Brompton, Iya. ada Pacific juga ya kan. Nah sekarang nih, nah coba nih yang 5 juta nih, nanti bisa dimunculin di itu ya. Pacific Norris 2.0 new sepeda lipat folding bike, full bike ready. Ini modelnya actually lumayan keren sih Om. Kelihatan nggak Om? Iya. Iya kan? Lumayan keren sih Om. Nah tadi kan kita bilang bahwa yang penting sih sepedanya dulu ya kan, gitu. Ya. Nanti komponen bisa di-upgrade. Kalau menurut Om Idos worth it nggak sih kita beli sepeda yang kayak gini? Sebenarnya kalau ngelihat sekarang begini, jadi Gimana tuh? karena dalam musim pandemik sekarang, orang tuh nggak bisa berkendara bermotor atau bermobil pakai menggunakan mesin tuh seenaknya keluar dari rumah nggak bisa. Harus sepedahan. Kalau jalan kaki orang akan mikir, gue ngapain keluar jalannya kan nggak keluar. Akhirnya sepeda. Jadi
sepeda itu yang membuat jadi tren bersepeda itu jadi booming lagi. Booming lagi, ya. Karena apa? Kemudahan-kemudahan yang didapat dengan sepeda dia. Sepeda lipat tuh ya, lu mau naik, kalau di Jakarta mungkin naik kereta api lu tinggal dilipat lu bisa naik gitu ya kan. Kalau di Bali mungkin kita sepeda lipat nggak ada gunanya, lu mau ngelipat ngapain gitu loh. Kita nggak ada naik kendaraan umum kan gitu. Tapi karena kemudahan itulah, simpel, tidak makan tempat, jadi akhirnya orang banyak yang mau tertarik dengan membeli sepeda lipat. Alasannya untuk mereka beli sepeda lipat adalah karena tadi Om, Compact ya ya. kan, bisa dilipat, bisa ya. dibawa kemana-mana. Ya. Dan mungkin kalau untuk alasannya sepeda, ya kita sebut merek adalah Brompton di sini, adalah karena memang dia menyandang status sosial tertentu. sosial, ya. Betul, ya. Kan, gitu. Nanti kalau balik ke tadi pembahasannya, Om, kalau misalnya untuk sepeda lipat 5 juta berarti artinya masih oke lah ya. Masih oke, Masih masih oke, iya. buat pemula. Karena orang pasti pemula gini, kalau gue beli sepeda lipat, nanti kalau kita misalnya pergi keluar kota, bawa sepeda ya. Iya. Nggak repot, nggak Nggak perlu repot. bawa bracket apa segala Benar, macam, benar, cukup benar. dilipat taruh di bagasi, that's it. Benar, Gitu ya kan, benar. mungkin karena itu juga. Terus juga, ya bukannya kita ngomong ini ya, tapi 5 juta is reasonable ya. Reasonable. Reasonable. Karena untuk sepeda beli. investasi yang nggak akan pernah turun Iya. nilainya ya Om ya. Ya nggak, Karena gua buat bosan tubuh. anak gua bisa pakai Benar, gitu benar, aja. benar. Turun-temurun lah. Iya. Nah kalau tadi 5 juta worth it, kalau 50 juta worth it nggak Om? Nah kalau itu biasanya udah bicaranya Sepeda lipat ya? Sepeda lipat itu udah bicaranya antara hobi, gengsi sama Ya, apa lagi? gengsi. Apa lagi? Apa namanya? Apa itu biasanya sebutnya? Apa tuh, Pak? Status sosial. Status sosial. Iya, iya, Tepatnya iya. sih status sosial. Status ya. sosial. Status sosial ya. Karena kadang kita kan ngumpul tentu dengan sesama penggemar, Iya, sesama betul. penyuka, ya kan? Harus ada yang dibahas. Gue nggak mungkin ngebahas keluarga gue Iya, sama betul. lo Iya. gitu ya dong, nggak mungkin gue. Role Iya. lingkupnya paling sepeda. Nah, ya, sepeda, ya, ya. yang kita sama adalah sepeda, iya. Nah. Nah, kelebihan sepeda lo sama sepeda gue tuh gini nih. Iya, iya, Jadi iya. ada pembicaraannya. Bener Jadi sih, akhirnya Om. jadi status sosial itu gitu. Benar. Sosial. Nah, Yang artinya 50. kalau misalkan kita bicara nih Om, untuk pemula-pemula yang baru pada mulai main sepeda nih sekarang. Kan ada dua tipe kan. Ada yang mulainya itu beli murah, habis itu dia upgrade komponennya sampai akhirnya dia ngerasa saya udah cukup. Menggunakan komponen-komponen Iya, tersebut betul. gitu kan. Atau dia langsung beli mahal nih Om. Dia langsung Iya. beli mahal, habis itu main bentar, habis itu lepas. Iya. Ya kan. Nah, sarannya lebih baik tetap yang kayak gimana nih Om? Balik lagi, ujungnya duit nih. Ujungnya duit. Kalau duit lo, Duit. iya, Iya. kalau duit lo memang ada, ya sudah, mau gimana, kan ada juga orang yang dia bilang gini, kalau sekarang lagi tren sepeda balap, gua beli sepeda yang best of Iya, the best. iya. Dia beli, walaupun nanti mainnya mungkin cuma 3-4 bulanan, Iya, betul. udah sit habis ya ngejogrok lagi. Atau memang gue mau bersepeda karena memang gue menikmati bersepeda Menikmati, gitu, iya. ya kan, jadi dia mungkin ya 50 juta worth it buat gue karena memang gue nikmatin sepeda. Iya, That's it. iya. Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Iya. Jadi dia bisa di goes, nongkrong Iya sih. sini, ya kan? Ngomong-ngomong nih, kopinya mana nih bos? Tadi Nah. mbaknya udah kesini sih. Gimana kali ya? Oh, kata kita cut aja ya kan. Nah Om, sebelum kita lanjut nih ke topik selanjutnya ya kan. Nah ada ada satu pertanyaan nih, ya kan? Ada satu pertanyaan dari teman kita. Om, sebagai orang yang sudah bersepeda untuk berapa tahun berarti Om? 20 tahun, 30 Ya, tahun? 20 tahun lebih lah. 20 Ya, tahun 20 tahun lebih gitu kan, dan sudah mencoba dari berbagai jenis sepeda dengan range harga yang lumayan luas, dari berapa Iya. juta sampai berapa ratus gitu kan. Ada tips nggak Om untuk kita nih sebagai yang sudah married sebagai- atau dengan keluarga gitu, gimana Iya. sih caranya kita bisa apa ya ngomongnya, bisa minta izin lah. Saya mau beli sepeda yang harga segini ya gitu. Nah itu Oh. tuh menarik nih Om nih. Itu merupakan suatu challenge buat yang berkeluarga. Ya, itu Ini banget. trik ini Betul, jangan betul banget. digunakan. Jangan digunakan. Karena tapi- istri curiga juga Om. Iya. Bilang harga segini, terus dicek sama istri ya harganya lebih tinggi. Iya. Sering terjadi. Pernah jadi ya? Kalau zaman sekarang kayaknya agak susah untuk artinya untuk memanipulasi ya. Iya. Kalau kita bilang bicara baiknya, bicara bagus itu memanipulasi Manipulasi. si pasangan kita. Karena zaman udah modern Iya, ya. lebih Lo- pintar istri Om. Iya, sekarang. dan sekarang kan semuanya sudah ada di sosial Iya, media. betul banget. Kalau Bener. zaman dulu, Bener. gue mau bilang misalnya gue beli sadel harga 500.000,
gitu kan, gue ngakunya 50.000. Nah. Bini nggak mungkin ngecek ke toko Wah, iya, sepeda. betul. Kalau Jadi nggak sekarang, curiga juga Om nggak ya, curiga. zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang bilang kita beli sadel 500.000, bilang sama istri 50.000, dia cek aja Dicek, tuh ya. toko online. Ketahuan. Kalau yang biasa kejadian gue gini om, gue beli sesuatu, gue bilang harganya sekian, terus dia ngecek nih di marketplace. Iya. Misalkan gue beli kemarin frame harganya 10 juta misalkan. Iya. Nah abis dia ngecek di marketplace, dia tetap di marketplace dia cek harga tasnya harga 10 juta juga. Iya. Om. Ah. Ya sama Om. Iya. Sama ya kan? Itu. Kalau nggak beli aja, aku harus belajar ini. Itu bahaya om. Kita Bahaya. sebagai pesepeda jadi kayak beli nggak ya, beli nggak ya? Iya, jadi beli om. Iya. Gitu kan. Punya budget buat main sepeda 50 juta, jadi belanja cuma 25, karena 25 buat bini. Iya, bener banget om, ya kan. Emang Lagi, kan ini Om. sebenarnya penting Iya. buat bini-bini juga sih, para istri-istri di luar sana ya kan, waspadalah. Waspadalah, karena suami-suami anda itu sering bohongin kalian. Iya kan. Nah, lebih baik minta izin atau minta maaf? Nah itu penting Nah, tuh. penting Om, banget. menurut gue sih, Ya. lebih baik minta izin apa minta maaf om? Ini ada plus minusnya dua-duanya. Plus minus, ya. Ada plus minusnya. Saya pernah ngalamin dua-duanya. Dulu saya selalu minta maaf. Jadi saya belanja dulu, Iya. terus saya jatuh, nggak sengaja gitu ya, Eh. atau saya belanja lupa kalau bonnya masih di kantong celana. Istri nyuci ngeliat ini apaan gitu. Iya, iya, Ya, iya. minta maaf Minta maaf. gitu, ya kan. Ujung-ujungnya minta maaf Om ya. Tapi kalau setelah itu kita memberi pengertian kepada istri bahwa saya bersepeda bukan cuma sekedar tren, karena saya memang hobi. Hobi. Pada saat itu sudah bersepeda 5 sampai 7 tahunan. Istri langsung lebih baik begini, kalau kamu mau beli lebih baik kamu izin aja. Ya lebih Jadi baik gitu ya. Lebih baik ya. saya langsung bilang gini, saya bosan nih pengen ganti frame misalnya, ya kan? Gua ajak bini gue pergi Iya, biar ke tahu toko juga, sepeda, Om, ya. iya. Nih, yang mana yang menurut kamu bagus? Oh, Iya kan? sih, Perlu Nah. kita coba nih nanti. Perlu. Iya, menurut kamu yang Ya. bagus yang mana? Nah, tapi tentu kan pandangan istri dengan pandangan kita sebagai penghobi atau yang sering ke toko sepeda, ya kan berbeda. Istri kan melihatnya, wow, warna merah keren, Iya. gitu. Buat kita, yang merah murah, Jack. Iya. Ya kan? Yang bagus yang warnanya kagak dicat, titanium misalnya. Waduh. Ya kan gitu, misalnya nih. Ada. Terus nanti kita harus memberikan pengertian kepada istri. Benar. Bukan sekedar pengertian, tapi mungkin ilmu kali ya. Ya, Ke edukasi istri lah, bahwa kenapa yang merah itu harganya sekian, kenapa harga yang itu lebih mahal. Dijelasin Iya, dari iya. sisi bahan, mungkin boring menurut istri, tapi bisa dibantu dengan kayak contoh masakan lah, Iya. ya kan masakan lah. Kalau kamu beli nasi goreng di warung yang Warung, antah ya. berantah ya 10.000 Ya, nasi 10.000, goreng iya. gitu, ya kan? Tapi ketemu nasi goreng, misalnya nasi goreng kambing gitu di Kebon Sirih, di Jakarta di Kebon Sirih gitu. Harganya 25.000, still nasi goreng gitu. Tapi beda kan? Beda. Iya, beda. Speknya Jadi, beda. itu. Speknya, isinya. Itu yang membuat istri saya sekarang udah mengerti. Jadi kalau saya mau beli sepeda atau mau upgrade sesuatu, saya cuma ngomong, kenapa kamu beli yang kayak begitu? Saya akan jelasin, ini gini. Bikin proposal dulu. Penjelasan lah. Walaupun sudah dibayar duluan, udah klik beli gitu. Jadi ya selesai. Udah klik beli baru ngobrol sama bini. Ini gua gini. Oh ya, belilah. Udah kok tinggal nunggu aja. Ya. Ada juga nih kalau dia tiba-tiba bilang enggak gimana tuh? Iya, kalau dia bilang enggak, wah, saya udah beli ya. Kedua. Ujungnya kan, iya sih. Pernah minta maaf juga daripada minta izin. Pernah, Pak. Pernah ya, Pasti. pernah juga ya. Pernah, Ya, pasti. kita kalau nggak pernah minta maaf nggak jadi host soalnya. Gitu ya, Tapi Om? kalau di komunitas kita ada bilang ada kata-kata yang lucu adalah begini, lebih baik nyesel beli daripada Daripada nyesel nggak beli. Nggak beli, betul. Bener sih, bener Iya, sih. itu paling benar tuh. Apalagi keduluan sama orang lain beli Om. Oh, Itu iya. nyesel banget. Jadi Apalagi- misalnya kita emang pengen frame ini, aduh beli nggak ya, tapi keduluan orang jadinya nyesel Om. Iya, Banyak banget nih kejadian kayak gitu. pasti banyak tuh. Apalagi gue kan kalau menyenangi sepeda sekarang bukan browsing ya, tapi ini gue seneng ya sama sepeda tipe ini misalnya atau merek tertentu. Gue akan mau beli sepeda tipe ini. Tunggu momennya. Begitu momennya Udah dapat, hilang. sepedanya udah nggak ada. Nyesel Om ya. Itu nyesel. Kalau kata orang dulu mah belum rezeki. Ya, Rezeki. belum rezeki. kan. Ya. Tapi ini sambil kita pelan-pelan masuk ke segmen kedua nih Om. Kalau ketika kita bahas komponen sekarang gitu kan. Naomi Iya. Dos ini salah satu orang
yang saya sih pribadi selalu datang ketika saya mau konsultasi, ya kan, parts ya kan, enaknya pakai, kalau misalnya mau bangun road bike pakai grup setnya apa, mau SRAM kah, mau Shimano kah, mau apapun itulah. Ini Om Midos nih, ya ini kita lah, kamus berjalan kita lah untuk persepedahan gitu. Nah, Om, gue mau nanya sesuatu nih Om, soal harga, ya kan. Jadi kita tahu kan sekarang harga komponen itu kurang lebih ya, based on riset kita ya, itu naik sekitar 1,5 sampai 2 kali lipat. Iya kan? Nah, kayak misalkan kemarin kita cek nih grup set untuk Shimano 105 misalkan. 105 itu harganya kurang lebih full set sekitar 7,5-an. Nah, sekarang harganya bisa sampai 10 juta, bahkan ada yang jual 13 juta. Om. Ini bisa kita cek di marketplace gitu kan. Nah, pendapat lu gimana tuh Om soal itu? Itu teori ekonomi banget sih. Ya begitu permintaannya tinggi, harga naik. Ya kan gitu. Harga akan naik. Basically sebenarnya kayak gue beli sepeda, gue selalu beli sepeda full bike yang udah jadi. Walaupun gue tahu bahwa ini banyak yang dikurangin. Banyak yang dikurangin. Contohnya misalnya grup setnya pakai tipe ini, nggak semuanya yang dipakai. Itu kan merupakan keuntungan si toko sepeda. Buat gue, oke, gue nikmatin dulu aja. Sampai suatu saat mungkin kalau hitungan sepeda tuh gini, ada 1.000 kilo, ada 10.000 kilo. Kalau misalnya udah 1.000 kilo ternyata lo gak cocok dengan sepeda, ya either sepedanya lo jual atau lo upgrade. Tapi kalau udah 10.000, berarti lo udah jalan kemana-mana kan. 10.000 kilo jarak tempuh lo bersepeda dengan itu ya. Even lo cuman ke warung, beli rokok apa segala macam, atau keliling serius beneran 10.000, itu lo udah harus yang namanya servis. Atau bike spa, terkenalnya sekarang bike spa. Bike-nya spa, orangnya juga spa juga. Kita spa yang baik-baik. Jadi gitu. Jadi waktu bike spa itu pasti ada komponen yang sudah haus apa segala macam. Nah dari situ kita bisa tahu, oke, gua udah harus upgrade. Nah, gitu. sih. Upgrade itu tentu untuk kenyamanan ya, bukan upgrade itu bukan untuk tadi apa sosial Apaan sih? Gimana ya? Apaan? Untuk ini Sosial status. Status sosial, bukan untuk status sosial. Artinya gini, kita nyebut merek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Contoh misalnya gini, gue pakai grup setnya Shimano, Shimano yang paling bawah misalnya. Terus karena udah 10.000, gue punya duit, gue mau beli Ultegra. Sebenarnya tergantung kegunaan lo ya. Durability sebenarnya Ultegra enggak. Kalau gue pribadi, mungkin buat orang yang pengalaman yang lain Ultegra nomor 1. Kalau buat gue sih mungkin Ultegra enggak. Karena durability beda loh. Contohnya kayak di MTB, kalau lo durability pasti akan pilihnya XT. Tapi kalau durability, long lasting, terus best of the best, tapi lo mainnya nggak terlalu sering, XTR lah. XTR. Gitu, iya kan? Tapi kalau balik lagi, ujung-ujungnya semuanya duit. Tapi kalau memang lo mau upgrade lah yang disesuaikan dengan cara pemakaian. Karena kalau kita custom sepeda dulu, waktu saya custom frame sepeda, itu tidak ditanya punya kemampuan atau uangnya, tidak. Cara saya bersepeda yang ditanya. Kalau tanjakan gimana, kalau turunan gimana, cara saya bersepeda, tinggi badan saya, berat badan saya, lebarnya saya, cara goesnya saya, sampai dia minta di-filmin pada saat saya goes dari belakang, dari depan. Mereka bisa create untuk frame custom. Hanya untuk frame aja ya. Itu hanya untuk frame doang? Untuk frame. Terus nanti baru dia tanya adalah keseringan saya bersepeda dalam 1 bulan, dalam 1 minggu misalnya. Nanti baru dia sarankan untuk menggunakan komponen apa yang baik. Berbeda lah kalau kita ngelihat sepeda balap yang ada kayak Tour de France segala macam. Wah, sepedanya gokil harganya. Terus lo mau beli begitu terus lo main, lo kan bukan pembalap, lo bukan atlet. Iya kan? Iya. Gua udah beli sepeda 100 juta anjing, tanjakan gua mesti dorong juga. Mesti nuntun ya. Rugi dong. Iya, makanya. Kok pembalap itu bisa ya kan gitu. Jadi pembalap tiap hari makanannya begitu. Kalau kita kan enggak. Tiap hari dipakai terus. Betul. Dan dia ada yang kurang, dia ngomong sama teknisinya. Gua pas tanjakan kenapa kayak begini? Oh, ini mesti stay bike fit segala macam itu. Itu yang di sini di Indonesia semuanya diduitin. Itu yang bikin mahal. Lo hobi bersepeda ya dah. Bike fit aja kita mesti bayar, nggak ada sini bike fit yang murah kecuali lo beli sepeda di situ. Lo beli sepeda di toko itu terus lo di bike fitting.
Tapi kalau lu punya sepeda, toko sepedanya tutup, gua mau bike fitting nih, boleh nggak? Oh bayar. Oh antri bayar. Iya, gila sih. Soalnya kayak ini balik lagi ke topiknya adalah ketika kita ngelihat sebuah barang sepeda atau full bike setnya itu tiba-tiba harganya 2 kali lipat, 3 kali lipat. Iya. Gitu kan. Tadi pagi kita sempat bahas juga soal Brompton. Iya. Ya kan. Jadi Brompton ini kan tidak bisa dipungkiri bahwa Brompton salah satu wishlist kita semua mungkin di sini gitu kan. Untuk suatu saat kita punya Brompton. Gitu kan. Nah, kemarin kita riset lagi ya kan, kita ngeliatin websitenya Brompton, kita pantau harga segala macam. Sebenarnya Brompton itu yang mereka jual adalah bukan durability yang tadi kita bahas, gitu kan, bukan parts-nya, tapi yang dibahas adalah bisa dilipat, ya kan, compact, ya kan, dan intinya kita bisa bermanuver di sebuah tempat yang sangat-sangat padat kayak kota gitu kan, dengan cepat, gitu kan. Jadi target market mereka itu biasanya adalah business owners, kayak gitu-gitu om, ya kan. Terus misalkan CEO, C-level yang kayak gitu, karena memang mereka membutuhkan alat transportasi untuk mereka commute, ya kan, dengan cepat, gitu kan. Apalagi kalau ada MRT, ada kereta dan lain-lain gitu. Nah kita coba pantau nih om kemarin harga Brompton. Ada satu berita menarik banget, kan bisa ditampilin juga. Brompton di Jerman, di Jerman. Brompton di Jerman habis ludes sampai tutup tokonya om gitu. Dan katanya diborong sama rakyat plus 62. Plus 62 gitu kan. Jadi gila. dan sampai salah satu si bulenya ini dia nge-tweet apa nge-Instagram, dia bilang, di Indonesia tuh lagi ada apa sih? Gitu. Sampai heran ya? Sampai heran dia. Ini gue dapat orderan lagi, ada orang minta tolong cariin 15 biji lagi nih Brompton gitu kan. Dan itu ludes abis gitu kan. Nah, maksudnya ketika kita melihat seperti ini, maksudnya kalau kita yang masih pengen Brompton, mungkin ada yang nonton masih pengen Brompton. Menurut lu gimana om? Apakah itu merupakan investasi yang baik kah? Apakah sepeda idaman kah? Ya kalau ngomong sepeda nih di katakanlah di komunitas sepeda apapun juga di dalam sepeda yang bermain di sepeda di dalam komunitas MTB kah, sepeda lipat kah, fixed gear atau apa, itu pasti ada yang namanya penghobi, penyuka bersepedanya, sepeda macam itu. Ada yang memang dia cuma sekedar bersepeda, ada pedagang, ada pedagang di dalam itu ada pedagang yang melihat opportunity karena ini ada cuan, ada cuan ada pasti ada itu ya kan. Ini yang hobi, yang nggak begitu hobi sepedanya bagus, yang ini hobi mau upgrade tapi sepedanya kurang bagus, nih ada cuannya bisa ditukar nih, bos tukar aja bos, gitu ya kan, ada seperti itu ada. Terus balik lagi. Kalau untuk apa tadi itu? Brompton sendiri sekarang jadi gaya hidup. Iya, gaya hidup sih. Gaya hidup dah di Indonesia tuh, apalagi pas dalam kondisi pandemik sampai sekarang ini ya. Apa sih yang bisa gua tongolin? Kalau dulu kan naik mobil mewah sih, ya kan, motor gede, atau enggak kalau makan di restoran mahal kumpul, ya kan gitu. Sekarang semuanya dalam rumah pakai maskeran, sekali pengen keluar harus sesuatu yang gimana gitu kan? Ya beli. Akhirnya at the end, kalau kita ngomong, gue sih nggak pernah ngikutin ya karena gue nggak begitu suka dengan Brompton. Sempet tertarik, terus gue hilang feeling ya, ilfeel kan, hilang feeling ya, ilfeel semenjak harganya di atas 30. Gue bilang, aduh kok nggak ini ya, kok nggak, artinya gue kan baru pengen ngerasain di mana enaknya gitu loh, ya kan. Jangan tersinggung ya buat yang hobi Brompton. Buat saya Brompton enggak. Bukannya saya bilang Brompton itu jelek, tidak. Tapi saya masih ada sepeda yang emang benar-benar dipakai. Saya belum sempat ngerasain. Mungkin suatu saat nanti kita nggak tahu. Brompton udah harganya udah beda mungkin ya, atau ada temen yang gue nggak pakai nih sepeda gue buat lo. Itu uang cepat gitu ya. Dikasih gitu kan. Kita nggak tahu men, kita nggak tahu ya kan. Siapa tahu kan abis kita bikin ngobrol-ngobrol begini terus tiba-tiba ada endorse om. Iya kan. Soal endorse kemeja lu keren juga. Ini di endorse nih pak. Cuma nih kita pakai kemeja nih. Endorse tapi nggak bayar ke kita kan, untuk barang doang. Soalnya kalau bayar di-cut sama YouTube. Iya kan? Iya.
Oh gitu, berarti tapi soalnya profil Brompton banget kalau gue lihat Om sebenarnya. Masa? Gue bisa membayangkan lu naik Brompton Chapter 3 warna hitam yang depannya merah dikit. Lu cocok banget sih lu naik itu sih. Iya nggak sih? Pas Dari banget. kafe ke kafe ya kan, Aduh, bisnis ini, iya. bisnis itu, ngelihat tanah ya kan Iya. Om. Di Bali asik, Asik, iya. ngelihat tanah ya kan. Lu mau pengen nggak punya Brompton suatu saat? Suatu saat sih pengen sih, tapi untuk sekarang sih belum lah. Belum ya? Belum. Gua Karena harganya, wah gila sih harga segitu. Kalau mungkin buat nanti buat istri, buat anak. mikirin susu ya. Buat Ya, susu. maksudnya susu buat anak, bukan Susu susu buat buat anak, lo kan. betul. Iya, iya. Sama popok kayak gitu Iya. pasti. Wah, ajak. Ada satu anekdot kemarin kan soal Brompton di channel teman kita Gaya Berkendara kan. Mereka bilang, actually salah satu rider mereka si Yudo ya kan, itu mereka dia punya chapter 3 Om. Ya kan, chapter 3 warna biru sekarang lagi dijual. Katanya sih punya temennya dia tapi nggak tahu nih gue. Intinya dia punya lah gitu kan. Nah terus ada kejadian di mana sepedanya ditawar Om. Ya Iya. kan? Brompton Chapter 3 itu kan kalau nggak salah retail price-nya sekitar 50-an lah sekarang. Ya kan sampai ke Indonesia gitu. Nah ada seorang om-om ya, seorang om-om yang datang ke tokonya mereka si Epic Fail itu. Terus ditawar lah sepedanya ini Om. Ya kan. Kalau 100 lebih dikit saya bayarin deh. 100 Pak, ya kan? Cuan dong. Kalau gue sih beli Avanza, gue narik Gokar Pak. Asli ya. Iya gitu. Jadi memang secara harga itu udah gelap banget gitu. Kalau buat mobil-mobilan mungkin kayak mobil klasik kayak Honda Estilo gitu. Harganya jadi kayak gitu sekarang Brompton gitu kan. Ini nggak ada basicnya gitu. Jadi mungkin pembahasannya udah kita simplify aja nih ya kan. Jadi pertama tadi kalau buat yang mau beli sepeda ya kan, tentuin budgetnya ya kan, jangan maksa yang Iya, salah jangan. satu key message-nya jangan Iya, maksa jangan gitu maksa. kan. Ngeliat temen-temennya pada sepedanya bagus, itu bukan soal sepedanya kok, soal sepedahannya. Iya. Ya Iya, kan, betul. itu soal sepedahannya. Terus kalau misalkan kita ngelihat parts ya kan, lagi-lagi jangan panas gitu. Tadi Om Idos ada satu poin asik banget menurut gue gitu. Jadi setiap 1.000 sama 10.000. Iya. Iya. Jadi 1.000 kita nggak ngerasa cocok, mungkin karena Mungkin fisik kita kita, harus ganti. iya, atau mungkin karena parts kita. Iya. Itu baru kita mulai consider buat upgrade. Atau dan setelah 10.000 kita consider juga untuk upgrade, plus kita harus Servis. servis. Iya. Harus servis kayak gitu ya. Oke, sip. Kopinya mana bro? Kopi, Kering, kita bro. minum dulu. Ya, anyways, stay tune ya guys ya. Kalau misalkan suka dengan channelnya, jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita akan lebih banyak lagi konten ya, hopefully ya kan gitu, tentunya dengan supportnya teman-teman semua di sini. Terakhir ya kan, terakhir banget nih, tadi kita udah ngomongin berapa, 30 tahun, 20 tahun Dari ya kan, punya 97 cucu, lah. punya 4 anak ya kan, kita mau bikin giveaway. Giveaway, Ya, giveaway. ya. Kita mau bikin giveaway nih, giveaway-nya hadiah ya kan, untuk yang berhasil menebak umurnya Om Idos ya. Secara spesifik ya kan, umur Om Idos itu berapa ya kan, langsung aja komen di YouTube section, di comment section kita. Itu kan kita kasih hadiah ya kan. Hadiahnya apa belum kepikiran, tapi akan kita kasih hadiah pasti, mungkin Pasti. saldo GoPay kali atau apalah gitu, parts gitu second-hand gitu kan. So yeah, please do that ya kan. Stay tuned for the next channel. Om Idos, any last words kalau ini? Pesan-pesan Om. Pesannya adalah kita bersepeda itu bukan jadi nggak pengen jadi atlet, tapi nikmatin bersepedanya. Iya. nikmatin Banyakin bersepedanya dan nikmatin perjalanannya. Yoi. Banyak Itu teman aja. juga kan Om ya. Banyak naik teman sepeda. ngobrol segala macam. Iya, benar sih. betul. Gue cari pengetahuan, gocapan. Gocapan. Stay tune. See you guys. See you Thank guys. Thank Bye. you.